Keindahan wisata alam merupakan hiburan yang memanjakan mata bagi kita semua. Berlokasi di daerah Luwiliang, Bogor, Curug Lontar menjadi salah satu opsi terbaik untuk rehat dari rutinitas sejenak. Banyak yang terhipnotis keindahannya. Sebenarnya dulu untuk wisata, cuman kan karena setelah zamannya maju 2000-an banyak gadget yang itu ya, istilahnya orang banyak yang posting, akhirnya banyak yang datang. Ceritanya cerita orang tua dulu ya, emang ini dari warisan dari penjajaran juga. Curug Lontar menyimpan misteri yang belum terpecahkan, disinyalir menjadi lokasi kerajaan gaib. Penampakan sosok putri dan pangeran di sekitar curug membuat warga berspekulasi bahwa ada kerajaan megah tak kasat mata berlokasi di daerah ini. Kalau menurut cerita orang tua saya, termasuk kalau air kecil gini, ada 7 putri. Raden Tamblek seperti Kian Santang tuh ya, penjajaran. Bahkan gangguan nyata seperti pengunjung yang tenggelam di lokasi curug membuat banyak orang berpendapat bahwa curug ini memiliki kisah misteri di dalamnya. Sosok tak kasat mata kerap dilihat dan dirasakan keberadaannya oleh pengunjung dan warga sekitar curug. Dulu aja yang tenggelam aja tim SAR aja sampai menyerah. Jadi katanya airnya ada suhunya ada tinggi, ada hangat, lebih dingin lagi. Terus katanya di bawah itu berisik, suruh naik katanya. Benarkah hal ini terjadi karena kecerobohan manusia saja? Ataukah memang ada campur tangan makhluk lain atas kejadian-kejadian ini? Lantas mampukah kami menguak peristiwa kelam serta beberapa mitos kuat akan kemistisan curug ini? Ya, tunggu Fas ya. Teman-teman, sepertinya Kananda langsung bertemu sosok pada saat kita baru menuju bawah. Hati-hati Kananda. Jadi di pohon ini Fas ya, Iya. ada sosok dengan badan yang sangat tegak dan tubuh hitam full, pekat, Lebat ya. lebat. Dia bisa dibilang adalah salah satu penjaga pintu menuju ke bawah. Curug bawah Ya. ya. Jadi dia hanya menjaga aja, tapi hanya dia diem sambil ngeliatin kita. Kalau yang saya lihat matanya itu kayak dia kayak ini mau ngapain nih anak? Ada orang tinggi, rambutnya panjang, hitam, cuman pakai lapisan hitam. Itu sekitar 12 meteran ya orangnya ya. Tapi Kananda, apakah sosok ini yang kerap mengganggu warga sekitar? Dia bilang enggak. Oh. Dia hanya menjaga pintu di awal pada saat kita masuk sih Mas ya. Baik, gitu enggak? Karena jalanannya licin, apalagi ini habis hujan. Dia sampai saat ini masih ngeliatin kita Masih ya Mas ngeliatin kita ya? Hati-hati, Dia Kananda. penuh tanda tanya ya ke kita. Iya. Di pohon ini. Sampai saat ini masih ngeliatin kita. Jadi dia dengan pohon, dengan dia ini pohon di tangannya begini Fas ya. Pada saat kita posisi di sana, dia ngeliatin kita kayak gini. Nah, kita sambil jalan Sambil jalan ya? taunya dia melihat kita sampai kayak gini Fas ya. Oh, sampai kepalanya tuh menoleh ke arah Menoleh. kita. Ini saya ngerasain badan saya panas. Ya, Saya takutnya ini pertanda buruk dari dia. Sebaiknya kita harus hati-hati. iya. Walaupun kelihatannya dia memang nggak dalam posisi menyerang, tapi kita harus waspada. Betul, betul. Jadi emang dia sampai saat ini ya itu masih melihat kita dengan kayak gini, dengan posisi begini. Terus Kananda, mungkin boleh tanya ke sosok ini, sudah dari kapan sosok ini tuh menjaga tempat ini? Dia menjaga tempatnya mau sudah lama banget Fas ya. Bahkan sebelum ini kan sudah dibangun lah ya. Iya, betul. Sudah dibikin dibangun, akses ya? Dibikin akses. Jadi sebelum bikin akses itu sudah ada dia di sini. Tapi kalau yang saya lihat sih untuk levelnya dia adalah bukan penunggu yang paling kuat di sini malahan. Memang hanya untuk melihat orang-orang yang bertujuan untuk ke curug ini ya Betul, Kananda. betul.
sepanjang kita jalan ini kayak apa ya, banyak sosok kayak Banyak yang liatin kita Ya. dari segala arah nih. mulai sosok siluman atau siluman monyet lumayan banyak pasti di sini Di tempat ini. tempat nih. Di depan kita itu ada sosok siluman monyet. Tapi kalau dibilang dia ada hubungannya sama yang kita akan tuju, itu tidak ada hubungannya sih. Oh, pasti. tidak ada hubungannya dengan tragedi yang terjadi di Betul, tempat ini. betul. Ya, kan? Dia emang menempati apa ya, di pohon itu aja ya gitu ya. Sosoknya bentuknya monyet. Ada yang berekor panjang, ada yang nggak ada ekornya. Ya, Ada berapa Berapa sosok ya? sosok di sana. tapi banyak sekali. Ya lumayan. Tapi sosok-sosok yang dari tadi ngeliatin kita tuh hanya melihat saja atau ada maksud lain, Kananda Karudi? Tapi sejauh ini kalau yang saya lihat, dia kan posisinya gede Mas ya. Posisinya gede. Dia masih melihatin kita aja, sampai kita udah di bawah sini juga dia masih ngeliatin kita. Tahu nggak? Dia itu ngeliatin kita, kalau kita sampai ke sana pun kepalanya itu ngeliatin kita. Jadi badannya diem, kepalanya muter. Ya. Bisa sampai 360 derajat muternya. Dulu itu anak-anak dia mancing, ada penampakan kayak gitu, sejenis yang berbulu itu kayak Hawanya kayak ada sesuatu ya. Kayak ada sesuatu, ada makhluk-makhluk yang lagi berkumpul. Mereka kayak lagi makan. Kayak makan kayak sesuatu ya. Betul, kayak Sesuatu. mereka itu sedang pesta gitu di dekat sini. Tapi saya masih belum ketemu nih di mananya. Nah, coba Tetap berhati-hati, Karudi, hati-hati. Oke, pemirsa, Karudi sedang mencari sumber aura negatif yang Karudi rasakan pada saat kita menuju ke curug di bawah kita ini. Dan katanya dari sumber itu tuh banyak sekali sosok yang sedang berpesta katanya. Kalau dibilang negatif, nggak negatif juga sih. Ini kayak semacam ada perkumpulan ramai, mereka sedang menyantap sesuatu. Saya rasa di bawah sana. coba Di bawah sini ya. Coba kita ke sana. Wow. Aku juga kayaknya ngelihat sesuatu di sini. Permisi. Oh iya, betul. Di sebelah sana. Dari arah sini, Karudi. Iya. Ternyata ada itu. Pantas mereka berkumpul. Oh. Jadi Aduh, Kananda. Hati-hati, Kananda. di sini ada bekasan. Kayak ada bekasan untuk sesembahan ya. Ritual. Iya. Ini ada kopi, ada telur. Iya. Jadi Kanan. Aduh. Hati-hati. Oke teman-teman, sepertinya Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok di tempat ini. Jadi di atas itu Pas ya, ada makhluk, ada sosok yang bisa kita bilang sosok kakek tua, tapi dia menjaga tempat itu di atas sana. Menjaga di atas sana. Ya, kamu melihat juga nggak? Iya. Jadi pakaian hitam-hitam, cuma bukan pakaian pangsi ya, bukan pakaian pangsi, itu hanya jubah hitam di atas sana dan tidak ada jenggotnya sama sekali. Dia bilang sama kita, Pasya, Budi, di sini itu biasanya untuk apa ya, ngelaku atau menjalankan sesuatu, entah yang negatif atau positif itu dia menjalankan di sini. Jadi posisinya itu adalah ini peletakan sesaji di sini Pasya. Ya. Jadi yang ngelaku itu duduknya sebelah sini Pasya. Oke, contohnya dia begini. Kananda hati-hati belakang. Jadi sebelah sini, nah dia ngadep ke atas sana. Jadi kalau misalkan
misalkan itu makhluk yang di atas itu apa ya bahasanya setuju apa yang kita mau, dia akan muncul ke tengah kita. Ke perairan di bawah situ Iya, ya, bawah Ananda? Banyak orang tirakat di sini. Ya. Tujuan mereka itu Betul. macam-macam. Betul. Ada yang positif sampai negatif. Ya, Bervariasi. Di antara mereka ada yang minta seperti dientengkan jodohnya, Ya. ada memperlancar karirnya, betul. ada yang bahkan ke negatif, misalnya kayak guna-guna orang, santet orang, pelet orang, itu juga bahkan ada di sini.